Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Ketapang di Banyuwangi, tanah kelahiran Mas Bin. Di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta api Sri Tanjung dari Ketapang di Banyuwangi menuju stasiun Surabaya Gubeng. Tapi di perjalanan kali ini ada yang sangat spesial, yaitu pada perjalanan hari ini kereta api Sri Tanjung akan ditarik oleh lokomotif vintage yang ya cukup fenomenal banget. Dan seperti apa perjalanan Mas Bin nantinya naik kereta api Sri Tanjung dari Ketapang di Banyuwangi menuju stasiun Surabaya Gubeng? Simak terus perjalanan Mas Bin ya. Lanjut. Kalian ketahui untuk syarat naik kereta api jarak jauh pada perjalanan Mas Bin naik Sri Tanjung kali ini adalah yang pertama itu penumpang harus sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama, dan yang kedua adalah penumpang harus sudah dipastikan negatif dari COVID, dan itu dibuktikan dengan surat PCR dengan hasil negatif yang masa berlakunya 3x24 jam dan antigen ya, itu antigen bisa 1x24 jam. Nah, selain itu juga penumpang harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Salah satunya itu harus menggunakan pakaian yang serba panjang, bisa jaket, kemudian celana panjang, dan menggunakan sepatu. Kalau sepatu lebih cenderung disarankan sih. Oke, kalau gitu ini adalah perjalanan Mas Bin pertama kalinya naik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang. Ya walaupun nggak full trip, tapi setidaknya udah ada momen yang diabadikan lah. Tapi nggak apa-apa deh, sekalian pulang ke Surabaya. Jadi ya bener-bener momen, karena memang sebelumnya tadi malam naik kereta api Tawang Alun dengan lokomotif vintage juga. Kali ini Mas Bin naik kereta api Sri Tanjung dari Ketapang ke Banyuwangi juga dengan lokomotif vintage. Ya bener-bener dua perjalanan spesial lah. Oke, seperti apa perjalanan Mas Bin? Lanjut. Inilah rangkaian kereta api Sri Tanjung yang akan mengantarkan saya menuju kota Surabaya pada perjalanan pagi ini. Kereta berlokomotif dinas CC201-8331 Depo Lokomotif Semarang Poncol Special Livery Vintage ini dalam satu rangkaiannya terdiri dari 7 kereta penumpang kelas ekonomi berkonfigurasikan kursi 32, 1 kereta makan pembangkit yang terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5, serta 1 kereta bagasi yang berada di bagian paling belakang dalam rangkaian ini. Adapun harga tiket kereta api Sri Tanjung ini untuk perjalanan full tripnya yaitu sebesar Rp94.000 dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Sedangkan apabila kita melakukan perjalanan parsial seperti yang saya lakukan pada video ini, saya hanya menebus tiketnya hanya sebesar Rp88.000 saja. Nah, untuk lebih lengkapnya perihal harga tiketnya, kalian bisa cek di aplikasi KAI Akses atau aplikasi pemesanan tiket favorit kalian. Pada perjalanan kali ini, saya duduk di kereta ekonomi 2, yaitu 2 kereta paling depan dalam satu rangkaian ini. Nah, untuk perjalanan kali ini merupakan perjalanan lanjutan dari trip sebelumnya pada saat Mas Bin naik kereta api Tawang Alun dari stasiun Malang Kota Lama menuju stasiun Ketapang Banyuwangi dengan menggunakan lokomotif yang sama, yaitu lokomotif edisi vintage. Nah, untuk videonya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya.
Oke, sudah ada di belakang saya lokomotif vintage yang akan menarik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang di Banyuwangi menuju stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Cuman pada perjalanan kali ini Mas Bin akan turun di stasiun Surabaya Gubeng aja. Ya sayang banget sih nggak full trip, tapi ya berhubung waktunya terbatas ya mau gimana lagi. Pada perjalanan kali ini nanti Mas Bin duduk di kereta ekonomi 2, jadi agak dekat banget sama lokomotifnya. Dan ya semoga perjalanan kali ini menyenangkan. Dan sebelum berangkat aja udah banyak yang lebih banyak yang mengabadikan. Oke, simak terus perjalanan Mas Bin kali ini ya. Perjalanan kali ini itu bener-bener ngagetin banget sih. Coba lihat di sini, ini ada masternya Kalisat. Ini nggak bilang-bilang kalau naik, tapi dia lagi apa namanya sibuk ngefotoin. Jadi ya nyapanya nanti aja deh. Jangan lupa di subscribe channelnya ya, di channel Ambang HL. Ya katanya kayaknya nggak tahu sih, belum Mas Bin tanyain nanti dia naik turunnya di mana. Tepat pada pukul 07.00 kereta api Sri Tanjung dengan nomor perjalanan KA 287 kalau nggak salah diberangkatkan dari stasiun Ketapang di Banyuwangi. Dan ya suasananya mendung kayak kemarin saya naik Tawang Alun, cukup mendung tapi masih belum sampai gerimis ya. Untuk di Ketapangnya memang awal-awal masih sepi, jadi mungkin penumpangnya bakal ngecer dari Banyuwangi Kota, Rogo Jambi, Temuguru. Mungkin nanti ngecernya mulai di situ, karena memang kalau di Daop 9 Jember ini stasiunnya ya walaupun kecil-kecil tapi cukup banyak disinggahi dan penumpangnya cukup banyak. Dan akhirnya keretanya di sini tuh bersifat apa ya, ngecer, walaupun sekelas Mutiara Timur ya. Mutiara Timur, Wijaya Kusuma itu tetap ngecer. Oke, kalau gitu kita nikmati dulu perjalanan naik kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi ke Surabaya selama ya kurang lebih sekitar 6 jam 11 menit ke depan. Kita mereview yang ada di kereta api Sri Tanjung ini, dimana di ekonomi 2 ini kereta ekonominya itu adalah nomor seri K309303 Dipo Kereta Ketapang Banyuwangi. Jadi kalau nggak salah ini dulu pernah saya naiki di kereta api Tawang Alun ya, waktu rame-rame bareng Kang Adi Jasa, Kang Krisna juga di situ. Nah, kita review yang pertama di sini ada AC. AC-nya itu adalah AC split, terdapat 6 buah dalam satu keretanya. Kemudian model layout kursinya itu adalah ABC, kemudian jalan space-nya DE. Gitu. Kalau tanda silang ini merupakan kursi yang tidak boleh ditempati ya. Gitu. Jadi awalnya memang kereta ini kapasitasnya 106 tempat duduk, tapi karena selama pandemi itu dibatasi 80%. Ya kalau ada informasi update-nya mencoret-coret di bawah ya. Jadi setahu saya 70%, tapi ada yang bilang 80%. Jadi teman-teman yang tahu silakan komentar. Kemudian tadi AC-nya sudah, kemudian untuk tirainya ini sudah nggak ada ya, tidak dipasang untuk menghindari penyebaran virus lewat media tirai. Kemudian untuk rak bagasinya ini terdiri menjalar begini, dan apa namanya modelnya model tralis seperti itu. Kemudian di situ ada palu pemecah kaca.
Ya kurang lebih seperti ini. Dan ini satu lagi, ada mejanya. Di situ ada meja untuk meletakkan botol atau gelas. Kemudian di situ ada apa namanya stop kontak steker. Kemudian ada gantungan dan tas plastik untuk meletakkan sampah. Jadi kurang lebih seperti inilah ekonomi 2 di nomor sarana K3093003 Dipo Kereta Ketapang. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. Ya oke, pemberhentian pertama selepas stasiun Ketapang Banyuwangi. Kali ini kereta api Mutiara Timur berhenti di stasiun Banyuwangi Kota. Ya biasanya di sini memang penumpangnya cukup banyak sekali yang naik karena stasiun ini memang aksesnya paling dekat dari kota Banyuwanginya. Sebenarnya di sini jadwalnya silang sama Mutiara Timur sih, tapi berhubung Mutiara Timur yang nggak jalan, jadi ya masuk di jalur 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya bisa dilihat itu di situ banyak banget teman-teman RF yang hunting sampai dibela-belain. Ya memang ini pertama kalinya sih livery vintage itu main ke daerah operasi 9 Jember. Oh sampai loncat-loncat gitu. Tapi tetap safety ya guys, jangan deket-deket rel. Kalau emang lagi aman ya gak apa-apa, tapi kalau sekiranya nggak aman tolong benar-benar diperhatiin. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision cause of you tonight. It's electric. Saat ini telah tiba di stasiun Rogojampi, stasiun yang biasa saya naik dan turun kalau pas pulang ke Banyuwangi. Tuh penumpangnya banyak banget. Wah mantep hari ini perjalanannya ya, walaupun weekday tapi terhitung rame sih. Oke kita lanjutkan lagi ya, karena di sini berhentinya cuma 2 menit. Lanjut. Dan bisa dilihat di sini teman-teman relvan yang hunting banyak banget. Tadi yang kelihatan cuma 1 sih, tapi nggak tahu lagi. Oh 2, 3. Tadi kita baru saja meninggalkan stasiun Rogojampi dan mumpung lagi masih sepi ya, sekalian nyamperin ini. Ada Mas Ambang di sini sama Mas Dita. Nah, jadi tadi juga asli loh gak nyangka loh ketemu ini. Tapi nanti turunnya di mana? Kemungkinan Jember atau Surabaya. Kita lihat nanti lah. Ya semoga pas sampai Surabaya lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Had me caught up in you since the night on the terrace, yeah. You had me falling fast. Oke, pemberhentian ke berapa ya? 2, 3. Nah, pemberhentian ketiga kereta api Sri Tanjung saat ini telah tiba di stasiun Temuguru. Jadi di stasiun Temuguru ini cukup banyak penumpangnya karena memang mengakomodir di sekitaran daerah Sempu ya. Jadi memang di sini walaupun stasiunnya kecil-kecil tapi
kereta-keretanya banyak yang berhenti walaupun sekelas Mutiara Timur karena memang penumpangnya banyak. Oke, lanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa petak di sekitaran lintas stasiun Kalistyle dan stasiun Temuguru ini memang masih menggunakan rel yang lama guys, yaitu rel tipe 33. Jadi tidak mengherankan juga kalau memang di lintas ini tuh suasana kabin itu menjadi cukup berisik ketika kereta ini lewat. Di stasiun Kalistyle ini benar-benar banyak banget penumpangnya. Jadi kurang lebih modelnya sama kayak di Rogojampi tadi ya. Jadi Banyuwangi Kota, Kalistyle, Rogojampi, kemudian Kalibaru itu merupakan stasiun yang bisa dibilang penumpangnya itu cukup banyak banget di Kabupaten Banyuwangi. Bisa dilihat, wah mantap. Ya semoga makin ramai lagi lah perjalanannya, dan kedepannya semoga minat penumpang naik kereta api meskipun di masa pandemi bisa meningkat lagi. Pada pukul 8:16 atau 15 menitan kereta api di Sri Tanjung tiba di stasiun Kalibaru dan kayaknya ini langsung berangkat. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian naik kereta dari arah Banyuwangi menuju ke arah barat, Jember sampai Surabaya atau mungkin bahkan sampai Jogja, dari selepas stasiun Kalibaru jangan sampai tidur ya, karena sebentar lagi kita akan menikmati pemandangan indah khas daerah Operasi 9 Jember.
Hah? Sekedot apa enggak? Kurang menit. Laku ibu tuh. Ya, kurang lebih pada pukul 9:03 kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Kalisat. Di sini tuh rumahnya Mas Ambang. Tadi Mas Ambang nyapa istrinya tadi. Dan kayaknya berhentinya cuma 3 menitan aja. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya yuk. Lanjut. Silang. Jadi tadi barusan meninggalkan stasiun Kalisat, mampir ke rumahnya Mas Ambang bentar. Nah, jadi gini Mas, di lokomotif CC 201 8331 atau 69 si vintage ini sebenarnya filosofinya gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi pada awalnya dulu itu perusahaan kereta api di Indonesia, ya namanya belum PT KAI ya, waktu itu namanya masih PJKA atau perusahaan jawatan kereta api, mempunyai lokomotif atau membeli lokomotif CC 201 lalu dicat warnanya dengan warna krem dan ada strip hijaunya, hijau tua ya. Nah, livery tersebut dinamakan livery vintage atau retro vintage ya, karena apa ya? Karena memang livery tersebut mengajak kita untuk bernostalgia pada era PJKA, yaitu tahun 1950-an sampai ya sekitar 1990-an lah ya. Dan setelah lokomotif CC 201 itu dicat livery vintage PJKA, itu liverynya diganti lagi, sempat berganti-ganti berulang kali, termasuk livery Perumka merah biru, livery PTKA yang warna putih ada strip birunya, dan juga livery yang sekarang warna putih ada strip warna oranyenya, seperti itu. Nah, di lokomotif CC 20169 atau 8331 ini itu kita diajak bernostalgia. PT KAI meng-ACC atau menyetujui proposal yang diajukan oleh salah satu komunitas pecinta kereta api untuk mencat ulang lokomotif CC 201 ini, dan kebetulan nomornya adalah 69 atau 8331 dengan livery retro vintage atau livery PJKA yang jadul. Oke. Jadi sekarang bisa kita nikmati, bisa kita bernostalgia dengan melihat lokomotif CC 20169. Jadi ini juga pertama kalinya ini lokomotif main-main ke Daob 9 Jember juga ya Mas ya? Betul sekali. Jadi pertama kali lokomotif vintage bermain ke Daob 9 ya, di era tahun 2000. Tahun 2000-an inilah pokoknya, atau di abad ke-21 ini. Jadi kemarin itu dinas Tawangalun dari Malang ke arah Ketapang, dan hari ini hari Rabu tanggal 17 November 2021 itu dinas kereta api Sri Tanjung dari Ketapang menuju Lempuyangan, Yogyakarta. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah penjelasannya Mas. Oke, terima kasih Mas Abang, penjelasannya mantap. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry but I'm not able to slow down. Oke, sekarang kereta api Sri Tanjung
akhirnya udah sampai di stasiun Jember dan kali ini Mas Ambang bakal turun. Ya, Mas Ambang nanti udah bakal turun di stasiun Jember dan nggak jadi ke Surabaya ya. Nggak jadilah, kita turun sini aja. Udah capek ya Mas ya. Ya kalau gitu makasih Mas Ambang. Thank you Mas Bintang. Bareng. Nanti kapan-kapan kita rencanakan lagi untuk ziarah. Oke, siap. Oke, thank you. Kita lihat di PJL 152 stasiun Jember itu banyak banget RF-RF yang mau hunting. Oke, ini kereta Sri Tanjungnya mau berangkat. Kita masuk lagi ke dalam kereta, yuk lanjut. My heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Teman yang hunting ini banyak banget tuh, banyak banget yang hunting dan ya, wow, banyak sekali. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tanggul. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tanggul, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Ya oke, berhubung tadi saya pesan makan lewat aplikasi nggak bisa, ya oke deh kalau gitu kita ke kereta makan aja yuk. Asli lapar banget, belum sarapan, mau pesan online nggak bisa entah kenapa, heran deh. Oke, kita ke kereta makan. Nah, seperti inilah penampakan nasi goreng dari Vivi Catering yang harganya 35.000. Dan coba kita unboxing terlebih dahulu. Yang pertama ada peralatan makan, kemudian ada selada air, ada telur ceplok, ada ayam goreng, ada sosis, kemudian kerupuk, dan selepas ada kerupuk ada nasi goreng dan satu acar. Mari kita coba. Saya nyoba nasi gorengnya. Masalah rasanya enak. Kalau di rating ya sekitar 8 lah.
7:30-8. Nah sekarang kita coba satu-satu lauknya. Yang pertama di sini ada sosis. Ini pertama kali saya beli nasi goreng di kereta ada sosisnya. Coba ya. Enak banget. Terus kita coba ayamnya ya. Ayamnya ini matang sampai ke dalam-dalam sih. Kita coba yuk. Lumayan. Terus telurnya. Kalau telurnya ini juga matangnya sampai ke dalam-dalam, jadi pas lah. Coba kita icip dulu. Enak sih, tapi menurut saya agak terlalu asin. Not bad, cuman saya nggak begitu suka asin. Jadi kalau menurut saya ini agak asin ya. Asinnya agak naik dikit. Dan satu lagi acar. Nah, oke. Coba kita makan acarnya. Pas, asinnya pas juga nggak terlalu asam-asam banget. Dan ya udah, enak sih. Jadi harga 35 kayak gini worth it lah. Oke, mari makan. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, kami persilahkan untuk mempersiapkan kurang diri. lebih pada pukul 11:10 kereta api Sri Tanjung dengan nomor perjalanan 287 kayaknya ya, tiba di stasiun Probolinggo. Dan di stasiun Probolinggo ini kurang lebih mungkin berhentinya sekitar 7-8 menit. Dan di sini kayaknya nggak ada persilangan ya. Tadi penumpang yang naik pun juga cukup lumayan banyak loh. Oke. Berhubung di sini nggak tahu ya Mas Aldiannya kemana ya. Berhubung di sini markas besarnya Mas Aldian nggak ada Mas, nggak ada naik. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Yuk, lanjut. Ya. Banyak juga yang masih hunting sampai ke sana-sana tuh. Emang ini logo vintage ini daya tariknya mantap sekali ya. Itu ada yang sampai ke sana, ada yang sampai ke sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Baru saja kereta api Sri Tanjung meninggalkan stasiun Probolinggo, dan selepas stasiun Probolinggo ini lumayan digebet kencang ya. Jadi untuk review sementara ini dari Banyuwangi sampai ke Probolinggo di sarana ekonomi 3, ekonomi 2 ya. Ekonomi 2 dengan sarana K309303 di bawah kereta Ketapang. Dari sisi goncangannya itu enak nih, jadi goyang kanan kirinya itu suka saya. Untuk kekedapannya lumayan bagus, AC-nya juga lumayan adem, suspensinya juga enak, dan alhamdulillahnya tadi toiletnya dibuka. Jadinya bisa toilet sebentar deh. Terus juga untuk perjalanannya lumayan banyak juga ya penumpang yang naik, baik dari Banyuwanginya sendiri
walaupun ngecer ya, mulai dari Banyuwangi Kota, kemudian dari Logo Jampi, Kali Style, Kali Baru, kemudian sampai Jember, Rambi Puji, Probolinggo, itu juga lumayan banyak banget penumpangnya. Ya secara dari Banyuwangi ke Jogja itu lumayan murah ya, harganya 94.000, dan kalaupun cuma secara parsial cuma 88.000 ya, walaupun tidak semurah Probowangi ya kalau dari Banyuwangi ke Surabaya, tapi ya menurut saya sebanding sih. Dan dari sisi perjalanannya pun juga lebih berbeda sih daripada kereta ekonomi lainnya di lintas Daob 9 Jember. Jadi ini tadi langsung bablas aja stasiun Kelakah, karena biasanya kan kalau kayak Tawang Alun, Probowangi, bahkan Wijayakusuma dan Ranggajati, Logawa pun aja tetap berhenti di mana, di Kelakah. Jatiroto memang tidak, hanya beberapa kereta aja yang berhenti ya. Kalau Sri Tanjung ini memang bablas. Terus untuk masalah makanan sih lumayan enak sih tadi, bisa dibilang ratingnya 8 sih, 8, 7,5, 8 lah, kurang lebih segitu. Cukup recommended juga, dan pembayarannya pun juga cukup mudah sih dengan GoPay. Jadi saya pakai GoPay dengan metode QRIS, itu ya cukup memudahkan sekali, jadi kita nggak bingung nunggu kembalian lah. Oke, masih kurang lebih sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke Surabaya sebagai tujuan akhir Mas Bin kali ini. Ya sebenarnya pengen full trip, tapi karena emang waktunya juga terbatas, jadi ya sudahlah. Dan oh ya, dari sisi lokomotifnya tadi, ya memang begitulah. Lokomotif vintage ini benar-benar menjadi kayak apa ya, kayak semacam pusat perhatian tersendiri gitu. Jadi sepanjang jalan ini, sepanjang perjalanan kereta api Sri Tanjung ini, lokomotif vintage-nya dengan nomor CC 2038331 Dipo Induk Semarang Poncol itu benar-benar apa ya, menjadi pusat perhatian itu. Sepanjang perjalanan ini banyak banget yang mengabadikan hunting gitu, mulai dari Banyuwangi ke Tapang pun juga ada, dari Ketapang, dari Banyuwangi Kota, dari ya bahkan hampir setiap stasiun pun juga cukup ramai sekali huntingnya. Jadi benar-benar spesial banget lah hari ini. Sayangnya saya nggak bisa full trip, tapi it's okay lah, setidaknya saya bisa merasakan perjalanan dengan lokomotif vintage. Terus juga sepanjang perjalanan pun ini bener-bener mantap juga sih. Semboyan 35-nya bener-bener wah, deru mesinnya juga, semboyan 35-nya mantap banget ya. Jadi berkesan banget lah. Jadi pulang dari tanah kelahiran dengan lokomotif ya bisa dibilang kebanggaan, dengan semboyan 35 yang tak berhenti di kumandangkan, ya enak. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanannya dengan kereta api Sri Tanjung. Masih ada waktu 2 jam lagi ya. Lanjut. Nah, seperti biasa kalau kita naik kereta api jarak jauh itu kita bakal dikasih hall ticket, yang mana isinya itu terdiri dari ini masker dengan tipe KF94 dan 1 buah tisu basah. Mantap. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Oke, kurang lebih pukul 11.50 kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Pasuruan, dan sebentar lagi kita akan masuk ke area daerah operasi 8 Surabaya, dan itu artinya Surabaya akan semakin dekat. Sebentar lagi stasiun Bangil, Sidoarjo, kemudian Mas Bin akan turun di stasiun Surabaya Gubeng aja deh. Sebenarnya Wonokromo bisa sih, tapi kayaknya lebih ke Gubeng aja. Oke, kita lanjut lagi perjalanan yuk. Masih kurang sekitar 1,5 jam lagi. Lanjut. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bangil. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bangil, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk
berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kurang lebih pada pukul 12:10 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Bangil, di mana stasiun ini merupakan stasiun ujung paling timur dari daerah operasi 8 Surabaya. Jadi ceritanya kita udah masuk daerah operasi 8 Surabaya ya. Tadi kita pun juga sebelum masuk stasiun Bangil sudah melewati percabangan di stasiun Bangil. Satu dari Malang, satu dari Jember Banyuwangi. Ya, belnya sudah bunyi. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, yuk lanjut. And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right time. You were right. I feel I'm from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel I'm from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Perjalanan kereta api Sri Tanjung saat ini telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan di stasiun Sidoarjo ini bertemu dengan kereta api komuter dengan tujuan akhir stasiun Pasuruan. Dan kebetulan hari ini komuternya pakai rangkaian darurat nih. Ya lumayan murah sih, 6.000 sih ya, 6.000 tapi bisa naik kereta beginian. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Lanjut. Baru saja kita meninggalkan stasiun Sidoarjo dan benar-benar aduh ya ampun, saya sampai nggak bisa bingung mau ngomong apa asli. Jadi kayak sepanjang perjalanan itu benar-benar banyak banget rel-fan atau pecinta kereta tuh yang hunting. Dan untuk review perjalanannya, jadi sekalian review aja ya. Untuk review perjalanannya dengan kereta api Sri Tanjung ini sebenarnya saya suka sih. Waktu perjalanannya pun dari jam 7 pagi sampai Surabaya siang itu benar-benar waktu yang santai sih menurut saya. Ya walaupun agak pagi ya, agak pagi tapi gak pagi-pagi banget gitu. Kalau di Banyuwangi jam 7 cukup udah terang sih. Cuma sayangnya tadi mendung. Kemudian untuk sarananya di ekonomi 3 ini ya di beberapa petak sekitar antara Banyuwangi Jember tadi sempat beberapa menggunakan kayaknya masih relnya tipe lawas, jadi agak berisik banget. Kemudian dari sisi hype perjalanannya ya ini kali ini karena memang
vibes-nya dari lokomotif vintage ini benar-benar mengundang banyak mata untuk gimana caranya mendokumentasikan. Tuh, akan tiba di stasiun Wonokromo. Walaupun rumah saya sebenarnya lebih dekat ke Wonokromo sih, tapi lebih mending turun di Gubeng aja, masih bisa menikmati detik-detik terakhir. Dan saat ini kereta api Sri Tanjung melintas langsung stasiun Waru. Jadi di sebelah sini stasiunnya. Dan oke, melintas langsung stasiun Waru. Nah, ini benar-benar perjalanan yang sangat menyenangkan buat saya, dan bener-bener nggak rugi saya susah-susah ke Banyuwangi buat ngejar loko vintage ini. Ya gitu deh. Oke, kalau gitu sekalian penutup aja dari video Mas Bim kali ini dengan kereta api Sri Tanjung edisi spesial lokomotif vintage dari Banyuwangi ke Surabaya. Don't forget to like, share, comment, dan subscribe-nya. And see you on next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di kota Surabaya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, sebelum balik kita mampir dulu. Kita mampir dulu ke lokomotifnya yang ada di depan yuk, sebelum keretanya balik lagi.